Kemudian ada 4. Kira-kira kalau nada keempat itu sama dengan bahasa Inggris dengan kata yang mana? Dan No. mengekspresikan yang mana? Yang no. Gimana kira-kira bunyinya? No. Betul. No, ya kan? No. Berarti kalau kita simpulkan, may, what, oh. No. A, 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 A. Ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke topik, kita ulang dulu topik yang sebelumnya. Waktu itu kita udah bahas masalah perubahan pengucapan ya kan. Jadi dalam bahasa Mandarin untuk memudahkan kita itu mereka tawarkan beberapa huruf abjad dan huruf abjad ini dilengkapi dengan nada-nada. Setiap huruf abjad bisa jadi misalnya ditulis B, pengucapannya akan berubah menjadi bunyi huruf P, ya kan? Nah, kita ulang kembali yang kemarin-kemarin. Nah, misalnya yang ini. Yang BA dengan nada satu, kita nggak akan baca ba, melainkan pa. Ya kan? Ingat, nada satu, may, maybe. Kita ambil di bagian may-nya aja, ya kan? May, dia tinggi nadanya. May, pa, pa, pa. Kemudian kalau P, huruf P berubah menjadi bunyi apa? Nah, kalau B dia berubah menjadi bunyi P, ya kan? Nah, kalau P sendiri dia akan berubah menjadi bunyi apa? Kalian tahu? Ada yang masih ingat? Gimana kira-kira? Betul. B. Jadi berubah menjadi PH. Ada nafasnya. Pa, ya kan? Kalau nada satu, berarti kita pakai bunyi yang mana? Mei, ya kan? Berarti pa, 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 pa. Nah, kemudian yang M. M pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia. Ma, 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 fa, fa, fa. Nah, kemudian yang ini. B, O dengan nada satu. B berubah menjadi P. 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 Betul. Po, po. Ingat kata maybe. Kita ambil bagian may-nya aja. Maybe, maybe. May, ya kan? Po, po, may, po. Kemudian po, mo, fo. Nah, kemudian kita juga udah belajar yang nada kedua. Kita coba sekali lagi yang nada kedua, kita cari dulu. Nada kedua ada yang ini, HAO dengan nada kedua. Kemudian ini juga topik minggu lalu, pengucapan SH. Kemudian ada lagi yang ini LAO. Ingat pengucapan AO berarti sama dengan AU, ya kan? Kita coba dulu dengan nada kedua. Ada yang mau? Atau kita sama-sama ya? Kenwo tu, kenwo tu. Oke, ikuti apa yang saya ucapkan. How, how, How. 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 Kemudian shen, shen, Shen. Sơn. shen, Sơn. shen. Sơn. Shen. Kemudian LAO, lao, Lão. lao. Lão. Betul. Itu nada kedua. Sama dengan what, ya kan? What, kita kaget. What? Jadi dia naik ke atas. What? What? Jadi kita seolah-olah kaget. What? Nah, kemudian nada ketiga. Di sini ada tawaran katanya HAO juga dengan nada ketiga. Kemudian kita juga mau coba dengan yang ini. Masih ingat yang minggu lalu? Kalau misalnya tulisannya IAN, kita akan baca IEN. Dan E ini bunyi celengan, bukan elang. Yen. Oke? Chị. Yen, ya kan? Kalau IAN kita baca IEN, ien. Nah, kemudian satu lagi yang ini. Jadi kita coba 3 kata dengan nada Shan. 3. Shan. Shan. Betul. Shan. Shan. Oh, ya kan? Shan. Shan. Oke, kita coba satu-satu dulu. Kenwo. Tu. Tu. Oke. How. Hảo. How. Hảo. How.
Betul. Jian, 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 Yen. shen, shen, Shen. shen, shen, Shen. 很好. Bagus sekali. 很好. Nah, sekarang dengan nada keempat. Ada HOO sama, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Satu lagi yang ini. 跟我读好 hao, 在 cai, 见 jian, 甚 shen, Shen. 很好. Bagus sekali. Nah, hari ini yang mau kita bahas adalah pengucapan yang hampir sama. Oke? Jadi huruf tebal kemarin ada apa aja? Huruf tebal kemarin ada Z, kemudian ada ZH ya kan? ZH, CH dengan SH ya kan? ZH, CH dengan SH. Minggu lalu huruf vokal yang kita pakai adalah kebanyakan E, A, E, dan sebagainya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah penyebutan yang ini ditambah dengan huruf I. Jadi nanti perubahannya gimana? Oke, kita lihat dulu PowerPoint-nya. Jadi ini PowerPoint untuk hari ini. Kita mulai aja. Ini kita review dulu yang topik-topik sebelumnya, yaitu ada 4 nada dalam bahasa Mandarin, dan cocoknya itu waktu kita pelajari kita pasangkan dengan pengucapan intonasi bahasa Inggris yang mana, ya kan? Kalau nada satu berarti kita pakai maybe, maybe, maybe. Jadi di bagian may-nya aja, may, ya kan? Nah, may, kemudian nada kedua berarti what, kemudian ada 3 o, dan nada keempat no. Kita sentak, oke? Ini kayaknya udah paham ya kan? Karena udah 2 pertemuan, kita selalu ulang nada dalam bahasa Mandarin. Nah, yang hari ini kita mau pelajari adalah gimana cara mengucapkan 3 huruf, 3 pinyin, 3 konsonan dalam bahasa Mandarin. Itu peletakan lidahnya itu gimana supaya lebih gampang kita ucapkan. Karena ada beberapa bunyi dalam bahasa Mandarin itu kunci supaya memenuhi standaritas pengucapan itu letaknya di lidah. Gimana cara kita memposisikan lidah. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya, silakan relax dulu, silakan tarik nafas dulu supaya nggak terlalu tegang kita semua. Kalau udah siap, kita mulai. Sebelumnya, mengenai nada yang ini masih ada pertanyaan? Kira-kira masih ada yang bingung nggak mengenai nada? Gimana? Saya hitung sampai 5. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita lanjut. Oke? I, R, san, se, u. Oke, nggak ada, kita lanjut. Nah, topik hari ini adalah pengucapan Z, C, S ditambah I. Kak, masih Nah, bingung oke, yang mana tuh? semuanya, soalnya baru masuk. Nggak apa-apa. Berarti nanti tinggal Manda ikutin aja dulu. Oke? Yang penting ingat aja, pokoknya dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Dan keempat nada itu kita kaitkan dengan bunyi mengekspresikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Misalnya yang tadi untuk nada satu, kita pakai kata-kata ekspresi seperti maybe. Kita ambil di bagian may-nya aja. May, a, may, a. Oke. Kemudian kalau nada dua, kita pakai what, a, what, a. Kalau nada tiga, kita pakai o, 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 a, a. Kemudian kalau nada empat, kita pakai ekspresi no. Jadi kita marah, no. Kita sentak no. O, a, a. Kalau kita ulang keempat nadanya, berarti a, 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 a. Oke? Tapi Manda karena masih pertama kali gabung, nggak apa-apa. Lanjut, sekarang kita lanjut dulu. Nanti baru kita ulang-ulang lagi nadanya di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, di pertemuan hari ini kita akan pelajari penyebutan konsonan Z, C, S yang ditambah dengan bunyi I. Oke? Kalau ditambah dengan bunyi A, E, O, U, itu pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia bunyi dari huruf vokalnya.
Tapi kalau bunyi dari konsonan seperti yang kita pelajari kemarin. Oke? Nah, sekarang sebelum kita mulai, coba diingat-ingat dulu posisi lidah. Nah, ini yang di letak F ini itu di gigi, ya kan? Gigi. Nah, jadi letak di yang apa? Konsonan Z, C dengan S itu yang kira-kira antara gusi bagian dalam dengan pangkal gigi seri bagian atas, ya kan? Jadi nanti ujung lidahnya ketemu posisi yang ini supaya pengucapannya benar. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misalnya Z, C dengan S itu ketemu dengan huruf I. Nah, saat huruf Z, C, S ketemu dengan huruf I, maka huruf I bukan bunyi I lagi, melainkan E. 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 Jadi kalau Z, I, kita nggak baca Z, melainkan Z. Z, Z. Z, Z. Z. Iya. Kalau C, posisikan lidahnya dulu. Jadi ujung lidah di antara gusi dan pangkal gigi seri bagian dalam. Letaknya di situ, kemudian bunyi E. C. S, C. S, C. S. Ya, jadi perbedaan antara Z dengan C, kalau Z dia lebih tebal. C. C. Ya kan? Kalau C, C. 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 Lebih tipis. Kemudian kalau S, C. 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 Oke, jadi jangan baca Z, Ci, Si. Salah. Z, C, Si. Oke, kita lihat contohnya. Contoh di bagian sampingnya ada kata HAN dengan nada 4. Kemudian ZI, nada 4 juga. Oke, HAN. Han, sama kayak biasa. Sama kayak pengucapan dalam bahasa Indonesia. Z. Han. Bunyinya no. No. Han. Han. Oke, nah kemudian betul. Kemudian ZI, Z dengan nada 4 berarti Z, 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 ya kan Z, seolah-olah jadi Z, Han, Z, Z, Han, Z. Z, Hans, Kebiasaan dalam bahasa Mandarin itu kalau misalnya ada dua bunyi, misalnya yang satu bunyi apa? Nada 4, satunya lagi nada 4. Biasanya nada 4 yang terakhir itu agak lebih rileks. Hanzi, 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 Hanzi artinya tulisan Cina, karakter dalam bahasa Cina yang kita lihat biasanya ditulis itu. Nah, itu namanya Hanzi. Oke, jadi pengucapan ZI bukan Z melainkan Z. Dan perhatikan nanti nadanya berapa. Oke. Z, 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 Z. Ingat kalau nada 4 berarti seolah-olah ada huruf K di ujung karena kita sentak. Z, Z, Z. Oke, sekarang kita lihat yang C. Contoh untuk C, tawaran di sini ada kata CI, nada 2, what, ya kan? Kemudian dengan DIAN, nada 3. O, what, O, what, O. Nah, kemudian di kata DIAN itu ada dua huruf vokal. IAN. Apakah kita baca IAN atau IAN? Ian, Ian, Ian. Betul. Jadi kalau ada huruf IAN, kita bacanya IAN, ya kan? Berarti what, O, ci, dian, ci, dian, ci, dian, 见 ci, dian. Coba sama-sama. 跟我读词典 Dian. 10 词 点 典. Betul. 十点一二三 sama-sama. 词典. 点 Sekali lagi. 十词典. 点 Betul. Nah, sekarang kita masuk ke huruf S. Pengucapan huruf S sama. Yang beda adalah ketika kita tambahkan vokal I. Kita nggak baca si, melainkan se. Kemudian kita lihat lagi nanti nadanya berapa. Nah, untuk contoh kali ini kita tawarkan dengan nada 4. Kalau nada 4 berarti no, ya kan? Diseketak. No. Se. No. Se. Se, ya. Se. 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 Ingat, Z, C, S. Mulutnya gimana? Senyum. Kalau Z, H, C, H, S, H, mulutnya monyong, ya kan? Sh, sh, sh. Nah, kalau ini harus senyum, ya kan? C, C, Z.
ya kan? Harus senyum. Nah, sekarang nada keempat. SI dengan nada keempat. Berarti se, 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 se sendiri dalam bahasa Mandarin itu artinya 4. Kalau tadi, sedian artinya kamus. Hanzi, tulisan Cina. Ya kan? Nah, mengenai penyebutan Z, C dengan S, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, sekarang yang kedua, huruf yang tebal. Ingat pertemuan minggu lalu, kalau misalnya huruf tebal, biasanya lidah kita gulung, ya kan? Nah, sekarang untuk ZH, CH, SH, coba perhatikan posisi lidahnya. Jadi digulung sedikit, sorry, digulung sedikit, kemudian ujung lidah kita yang kita gulung itu mengenai langit-langit bagian atas. Zhi, zhi, shi, shi. Dan mulut harus monyong. Kalau tadi kan zi, ya kan? Sekarang zhi, zhi, zhi. Ingat kalau Z, H, C, H, S, H ketemu I, kejadiannya sama. Kejadiannya sama kayak tadi. Jadi bunyi I-nya itu bukan I, melainkan E. Zhi, shi, shi. Tambah satu lagi. Ada R. R ketemu dengan I sama juga. Z, Z. Dan dia itu tergolong huruf yang tebal kalau R. Kalau misalnya R, E, itu tetap kayak biasa. R, gitu kan? R, R. Kalau R, I kita nggak baca RI. Melainkan Z, Z. Oke, kita lihat contohnya. Contoh pertama. ZAI nada satu. Maybe, ya kan? May, may, zhi, 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 may, zhi, may, zhi. Kemudian kata selanjutnya, huruf D kira-kira berubah menjadi bunyi huruf apa? T. Betul, bunyi T. Berarti DAO sama dengan tau, ya kan? Sekarang dengan nada 4. No, Tao. tau. Betul. Tao. 知道 知道。知道知道。知道。Bagus. Sekarang kita coba satu-satu dulu karena yang Z, H, I dan apa pokoknya yang pengucapan huruf tebal itu kan agak sulit ya. Coba kita mulai dari Kuba dulu. Z, H, I, D, A, O dengan nada may, no. May, no. Coba yang tadi. Z, H, I. ZAI. Oke. 知知道叫知道 知道 Bagus. Kemudian Adin kita coba dulu. 知道 may no may no 知道知道，知道 知道， Bagus. Kemudian Manda mau tes apa enggak kira-kira? mau. Oke. Nah, Manda coba nada satu dengan nada 4 ya. Ingat nada satu berarti may. Kemudian Maybe, nada 4 adalah no. no, May no. 知道知道，知道知道。 Bagus. Kemudian siapa lagi? Ada lagi yang mau coba? Silakan. Karena lumayan rame ya. Ada yang mau coba? Jadi kata kita hari ini adalah 知道. 知道 itu artinya tahu atau paham. 我知道, saya paham. 我, saya, ya kan? 知道, paham atau tahu. 我知道, saya tahu. Oke, kita masuk dulu ke huruf berikutnya, nanti baru kita coba lagi. Oke? Nah, huruf yang kedua adalah CHI. Ini sama kejadiannya, bukan bunyi I lagi, melainkan E. Ya kan? Shi, 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 吃 shi, 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 shi. Ya kan? Kalau misalnya ada nada 4. Oke, jadi huruf CH itu perbedaan antara CH dengan ZH itu letaknya di nafas. Kalau ZH tadi, zhi, zhi, ya kan dia tebal. Kalau CH, shi, shi, shi. Jadi nafas yang keluar lebih banyak. Tapi posisi lidah tetap sama. Perbedaannya di bunyi huruf yang kita ucapkan aja. Posisi lidahnya sama. Oke?
Nah, untuk kata yang kedua ada kata CHI nada kedua what dengan DAO sama kayak tadi 4. No, ya kan? Jadi what no. What no. 迟到迟迟到到，迟迟到，到 bagus. Jadi yang 迟到 ini artinya telat. Oke, 迟到. Nah, itulah kenapa pengucapan dan nada dalam bahasa Mandarin itu sangat mempengaruhi arti dari kata yang kita ucapkan. Kayak tadi, 知道 dengan 迟到. Kalau misalnya nadanya salah kita ucapkan, posisi lidahnya salah dan penyebutan hurufnya salah, bisa saja artinya akan berbeda, ya kan? Bisa saja nanti terjadi salah paham karena kita salah sebut nada, kemudian kedua salah sebut hurufnya. Oke, 知道 tahu, 迟到 telat. Nah, kemudian yang ketiga ada SHI, posisinya masih sama. Cuman bunyi hurufnya aja yang beda. Oke, SHI, shi. Kalau nada pertama berarti shi, maybe, ya kan? May, shi, shi. Kalau nada kedua, what, shi, shi. Nada ketiga, o, shi, shi. Kemudian nada keempat, no, shi, shi. Seolah-olah ada kah, ya kan? Ingat mulutnya monyong. Oke, harus monyong. Shi, shi. Nah, kemudian yang ditawarkan di sini dengan nada kedua, what, berarti shi, shi. Ya kan naik what, shi, itu artinya 10 dan karakternya itu kayak tanda tambah. Itu artinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satu lagi untuk R yang ketemu I. Sama berarti bunyi huruf I menjadi I. Kemudian nada keempat, no. R. Oke, R. R. Itu bisa kita artikan dengan hari. Oke, tapi untuk kata hari ini, kemarin, besok, itu nanti kita pelajari lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita baca sama-sama dulu. 知道 跟我读 ikuti saya 知道知道，知道，知道到，知道， kemudian 迟到知道，知道，迟到，知道， bagus. Kemudian yang ketiga 时时，时时， bagus. Yang terakhir 日日，日 bagus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu contohnya sebelum kita lihat contoh yang di buku. Oke? Contoh yang pertama. H-A-O, how, dengan nada ketiga O. Berarti how. 好， How. Ya kan? Kemudian yang kedua W-O, wo, dengan nada ketiga O. Wo. How. Wo. Z-H-I, ingat, berarti ya kan? 知道 yang tadi. 知道 How. 我知道. How. 我知道. Oke, baik, saya tahu atau saya paham. How. 我知道. 我知道，我知道. 好，我知道， Bagus. 我知道. 我知道， Bagus. Ingat huruf D bunyinya T, bukan TH. 我知道. 知道， Bagus. 很好. Kuba 很好. Kuba bagus sekali. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat juga. Ini contoh yang di buku juga yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, minggu lalu. D-U-I. D menjadi bunyi T. Tui, ya kan? Tui. Kemudian B menjadi bunyi P. Dengan ada 4, berarti pu. Kemudian Q. Masih ada yang masih ingat? Berubah menjadi bunyi huruf apa? Q. 记， Betul. CH. CH nada 3. Ci, ya kan?
对不起，对对不起。No, 对不 no, 起， oh. No, no, oh. Oke, 对对不不起。起，嗯，对不对不起，起 artinya maaf, sorry. 对不 Kemudian 起，我对不起，我对不起，迟到了，你我迟到，迟到了。到了，对不起，对不我迟起，到，我迟对不到了。起，对 Betul, 对不 betul. 起，对不起，我我迟到了，到了，迟到了。知道了， Bagus. 迟到对了。不起，我做好了。 Bagus. 很好. Maaf, saya telat. Kalau diperhatikan, di sini ada kata le. Satu, ini nggak usah dihiraukan dulu. Itu masih panjang perjalanan, baru kita nanti pelajari le ini fungsinya sebagai apa. Yang perlu diingat, le ini dia nggak ada nada. Oke? Dan fungsinya sebagai apa, nanti aja kita pelajari.好， Oke. Kita masuk satu lagi. Contohnya, 我 Siti， 哦，我是，我是， Siti 我 misalnya. 是， 是 ini 是 artinya adalah. 我是， 我 saya adalah， saya, ya kan? 我 是 是， adalah 是 saya adalah Siti atau aku Siti. 我我是 Siti. 我是 Siti， Oke, 我 Pak 是 Ridwan, Yes， coba. Coba 我 saya 是 adalah Ridwan misalnya. 我 Gimana 是 cara Ridwan， coba? Sekali lagi. 我是 Ridwan， Bagus, 很好。我是 Ridwan. 我 ingat 我是，我. Bagus. Ada yang mau coba lagi? Nggak usah kita sebut namanya kira-kira. Kak Uti, Saya Kak. kita sebut aja Kak Uti. Kak Uti mau coba? 我是是 Muhajirin，我是我是Uti. 我是库瓦， Bagus. Bagus. Man- Coba Kak Uti sekali lagi. Kak Uti, silakan. 我我是是 Uti. 我是 Uti， Jadi Oh, ingat ucapannya bukan Kalau penyebutannya berarti SHE, ya kan? Kalau SHE itu kita tuh sebutnya shi. 是 Tapi 是 ini 我 bunyi 是我是我是 Uti. Oke, 我是 Uti. 很好. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Misalnya saya adalah siapa-siapa. Tolong diperkenalkan diri. Ada yang mau coba? 我是 Manda. 我是蛮很好. Ada lagi? 我是Muhajirin. Bagus. 是 Bagus. Oke, 很好. Semuanya 大家都很好. Semuanya udah oke. Oke. Nah, sekarang karena masalah waktu kita masuk dulu ke pembahasan materi yang pernah kita pelajari. Nah, ini yang minggu lalu. Kemudian untuk minggu ini kita tambahkan berarti kata yang ini, ya kan? Yang kita pelajari hari ini. Ada LAO, kemudian SHI. SHI berarti bunyi ya kan? Kita lihat satu-satu dulu. Kita pelajari kosakata hari ini, kosakata baru. Oke? Yang pertama ada kata yang udah pernah kita pelajari juga, NI dengan nada 3. Berarti ni dengan nada O, ya kan? Ni. Kalau misalnya dengan nada biasa kita pelajari di sekolah pasti ni, ya kan? Ni. Tapi dalam bahasa Mandarin biasanya ini dia akan otomatis terpangkas. Jadi sisanya cuma ni. Oke, ni. Kemudian ni, ini artinya kamu. Oke, ada satu lagi. Kalau misalnya kata ni, kamu, kita tambah dengan MEN. MEN ini, yang tulisannya begini, dia nggak ada nada karena dia sebuah partikel yang melengkapi sebuah kata. Selagi ada kata men yang karakternya begini, itu artinya jamak. Ya, banyak plural. Nah, kalau misalnya tadi ni, itu kamu, ya kan? Kalau kamu yang banyak berarti kalian, ya kan? Jadi kalau ni men itu artinya kalian. Sama halnya juga dengan wo. Wo yang banyak berarti kami, ya kan? Saya yang banyak berarti kami. Atau kita. Oke? 我们
是 siapa-siapa aja misalnya. 你们是 siapa-siapa aja misalnya. Oke? Nah, jadi kata men ini menunjukkan plural. Kata men menunjukkan plural. Nah, kemudian men juga. Ta ini belum pernah kita pelajari. Ta ini artinya dia. Kalau ta saja. Ta dengan nada satu itu artinya dia. Nah, nanti ada perbedaan lagi. Ta untuk laki-laki. Ini laki-laki. Dengan ta untuk perempuan. Penyebutannya sama, perbedaannya cuma di tulisannya aja. Nanti pelan-pelan kita pelajari, oke? Kalau ta itu artinya dia, berarti tamen, dia yang banyak. Berarti mereka. Oke? Nah, nimen, kalian. Nimen, kalian. Woman, kita atau kami. Kemudian tamen, mereka. Kemudian di bawahnya ada kata B, itu menjadi bunyi P, ya kan? Papa. Papa, itu artinya ayah. Kemudian mama, udah pernah kita pelajari juga, mama, ya kan? Ibu. Nah, kemudian ada ini lagi, masih ingat? Kalau G, nanti dia berubah menjadi bunyi huruf apa? Masih ada yang masih ingat? K. Betul, berubah menjadi bunyi K. Kemudian huruf E, kalau dia sendiri akan berubah menjadi bunyi E, elang. Berarti kita nggak baca ke, melainkan ke. Karena dia bunyi elang. Kalau E-nya tunggal. Huruf E dia sendiri. Berarti bunyi elang. Ke. Dengan nada satu, ya kan? Ke, mei, ke, mei, ke. Artinya abang. Nah, kemudian masih ada yang ingat nggak? Huruf J berubah menjadi bunyi apa? Kalau tadi bunyi K, ya kan? Nah, kalau J, dia berubah menjadi bunyi huruf apa? Ini yang minggu kemarin. C. Bagus. Dia berubah menjadi bunyi C. Nada ketiga. Nah, ini huruf I dengan huruf E. Huruf E-nya sendiri atau rame-rame? Sama huruf vokal yang lain, dia sendiri atau rame-rame? Atau dia berdampingan dengan vokal yang lain? Berdampingan dengan ada vokal I. Nah, berarti huruf E tambahnya di depan atau di belakang dengan huruf vokal yang lain ini berubah menjadi bunyi celengan. Jadi E yang cempreng. Kalau tadi kan E, O, E, ya kan? Kalau ini E. Cie, 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 cie. Ya kan? O, cie, cie, cie. Cie, cie artinya kakak perempuan. Cie, 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 cie. Oke? Nah, kemudian yang terakhir nih, perubahan huruf D. Kita tahu huruf D akan berubah menjadi bunyi T, ya kan? Kemudian no, dia ada 4. No, titi, titi, artinya adik. Oke? Kemudian yang terakhir, mei. Nah, ingat bunyi cempreng karena dia ada huruf I di sampingnya, ya kan? Jadi huruf E kayak tadi kejadiannya, dia nggak sendirian, dia sama huruf vokal yang lain. Berarti E cempreng. Mei, bukan mei, salah. Tapi mei. Cie, mei. Ke. Dia E-nya sendiri berarti E yang bukan cempreng. Oke, ini nanti tolong diingat-ingat kosakatanya karena kosa ini juga lumayan penting ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kosakata berikutnya. Tadi udah ada ni dan ada kata-kata berikutnya lagi. Kemudian kata how. Kita udah pernah pelajari juga how artinya baik, oke, atau well gitu. Jadi menandakan oke. How. Nah, saya sering sebutin hen. How. Hen ini artinya sangat. Nah, masih ada yang ingat kalau kedua nada tiga bertemu dalam satu kata. Hen hao artinya sangat bagus, bagus sekali. Nah, ini nada tiga ketemu dengan nada tiga. Berarti nada tiga yang pertama berubah menjadi nada keberapa? Dua. Ada dua. Bagus. Nah, berubah menjadi nada kedua. Hen hao. Apa? What? Oh. Hen
hao, hen hao. Hen hao artinya bagus sekali. Kalau hao aja artinya bagus atau oke. Nah, kemudian ini yang hari ini kita pelajari, SHI. Berarti Mr. shi, How. Sir. Mr. Bagus. Itu nada kedua. Kalau nggak salah nada kedua kalau nama Mr. Hao. Hao Zong. Hao Oke, Zong. Hao Zong. How Zong. Mr. Hao. Mr. How Zong. Hao Zong. Kalau kita ngomongnya Mandarin berarti Hao Zong, ya kan? Jadi ini menandakan posisi beliau. Jabatan beliau apa gitu. Nah, jadi Zong Nada ini ketiga. berarti merefer ke wakil vice manager, wakil general manager, ya kan? Vice general How manager. Zong. Jadi How kita Zong. Hao Zong, Hao Zong. How Churen. How Churen. Ya, 主任 Churen.主 Churen. Churen. 主任 ini artinya Churen. apa ya? Kalau di sini Surang. berarti kita manager, head of department. 主任 kayak Churen. misalnya Mr. Surang. Cao di operation Cao 主任 How Cao Churen. 主任 Hao 主 Churen. 主 dia tebal 主 How 任 Churen. Cao Chao Chu. what Chao Churen. Cao Chao. Kalau bunyi Pak Ridwan itu masih Chao. masih CH. Kalau CH itu Cao Cao Cao. Nah, itu Chao. CH. Kalau Ya. C berarti Cao Cao Chao. Cao Chao. Cao. Ingat mulutnya. Cao. Chao. 曹主任 Chao 曹主任 Churen. 曹主任你 Chao 好 Churen. Ni hao. Bagus. Karena ni, kenapa berubah menjadi nada kedua? Karena ni ketemu Curi. dengan HAO juga, dengan nada tiga, ya kan? Nada tiga ketemu nada tiga, salah satunya berubah menjadi nada dua. Ni hao. Cao Juren, ni hao. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada kata ni, tadi ni, kemudian satu lagi ada kata nin, nin, nin. Nin itu artinya Anda. Nin hao. Hai gitu. Tapi untuk yang orang dengan usia lebih lanjut atau orang yang sangat kita segani. Nin hao. Nin what? Nin hao. What? Oh. What? Oh. Nin hao. Itu artinya hai untuk orang yang usianya lanjut atau orang yang sangat kita segani. Oke? Nah, ini muncul kata yang tadi niman. Itu artinya kalian. Nimen. Kalau misalnya hai kalian berarti nimen hao. Ya kan? Hai kalian, hai semua gitu. Nimen hao. Kalau misalnya yang kita sapa itu rame. Misalnya begitu masuk ruang orangnya udah rame tuh. Kita mau bilang hai kalian, hai semuanya. Nimen hao. Hai, nimen hao. Oke? Nah, satu lagi ini kosakata minggu lalu juga. 再见, ingat Jian berarti berubah menjadi Ian. 再见, 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 sampai jumpa. 再见, 你们再见, 你们再见. Sampai jumpa kalian gitu maksudnya. Kalian semua sampai jumpa ya. Oke, 再见. Kita baca sekalian bersama. 跟我读1、2、3 你. Oke, kita baca sama-sama. Ni. Ni. Apa men mà? Hao. 好，老师。老师，老师。老师，我妹。老师。 老师 Bagus. 老师 artinya guru. 老师 artinya guru. 老师 Bagus. 老师 Kemudian kata nin. 您 Nin. 您 Bagus. Kemudian niman.
你们，你们，你们， Betul. 你们， 你们， Betul. 再见。再再见，见，再再见，再见，见。再再见，见， Sekali lagi. 再见. 再再见，见，再见， Bagus. Pak 再 Ridwan, 见， boleh sekali lagi? 再见. 再见，再见，再 Bagus. 见， Nah, yang penting diingat bunyi Z itu ujung lidah, ini ujung lidah kita ketemu dulu sama gigi seri, tapi bagian atas antara gigi seri bagian dalam itu sama langit-langit. Zai, zai. 哎， Kalau 再见， C, 再见， cai, cai, 再 cai. 再见，再再见。见，再见， Bagus, udah boleh. 再见, artinya sampai jumpa. 再 Oke, 见， bagus sekali. Berarti hari ini yang kita pelajari adalah pengucapan ZH, SH, CH, kemudian Z, C, dan S. Oke, minggu depan akan kita ulang lagi supaya lebih terbiasa. 你好， Kemudian untuk hari ini kita lihat dulu percakapan. Kapan kita akan pakai ni hao, kapan akan kita pakai zaijian. Oke, nah kita lihat dulu percakapan antara si A dengan si B. Ini masih percakapan yang biasa. Si A bilangnya hai, kemudian si B juga akan menjawab hai, ya kan? Nah, itulah kenapa ketika kita ucapkan ni hao, orang juga akan membalas ni hao. Karena kata ni hao sendiri adalah hai, artinya hai, ya kan? 你 Hai. 好， Ni hao, 你好， ni hao, 你 ni 你 hao, 好， ni hao. 你 你 好， 好， Bagus. 你 Dalam 好， bahasa Mandarin ini supaya apa ya namanya? Kalau kita baca, kita langsung baca sekaligus ni hao. 你 Ni 好， langsung kita sambung 你 dengan kata 好， ni hao. 你好， Ni hao. 你好， 你好， Bagus. hao. Ni hao. 你好， Bagus. Ni hao. Nah, jadi kalau orang bilang ni hao, kita balasnya 你好， 你 bagus. 好， Ni hao. 你好， Bagus. 你好， 你 Bagus. 好， Ni hao. 你好， Ni hao. Oke, kita Ni juga hao. balasnya ni hao, ya kan? Nah, hao. sekarang kejadian yang kedua. Ini dia satu orang, ini satu orang. Nah, kemudian antara satu orang dengan rame orang. Kita lihat gimana cara si guru ini menyapa si murid. Oke, karena mereka rame, 好， berarti kita kita nggak pakai lagi kamu, melainkan kamu yang rame. Kamu yang rame, yang artinya berarti kalian, kita akan pakai nimen, ya kan? Nimen hao. 你们好， 你们好， 你们 Nimen hao. Nimen Nimen hao. hao. Itu Nimen artinya hao. hai kalian, ya kan? Hai kalian. Nah, Hai kemudian kalian. mereka itu menjawab lao shi nin hao. 老师您好， Nin 您 hao. 好， Lao 老 shi 师 nin hao. 老师您好， 你好， Betul. Kira-kira artinya apa? Lao shi nin hao. 老 guruku 师您好， halo, Halo, apa? halo, teacher, halo guru, Ya, halo guru. Berarti kalau dalam Halo, bahasa sangat kita, baik. yang sopan. Halo sangat baik. kalau dalam bahasa kita ini kan bu atau pak, ya kan? Halo Pak Guru, Bu Guru gitu ya. Betul. Nah, ini juga artinya hai, Teacher. ya kan? Ini sama dengan kata ni hao, ya kan sama. Cuman Ni subjeknya hao. kita ganti dengan nin, Anda, ya kan? Kalau Ni tadi hao. ni hao artinya hai, berarti nin 老 hao, 师 nin 老 hao 师 juga 您 artinya. 好， Jadi kalau lao shi nin hao, berarti 老师 hai 您 ibu, 好， hai bapak guru, gitu maksudnya ya. Lao shi Hai bu, nin hai hao. pak, gitu. Hai Pak. Oke. Nah, kemudian kejadian yang ketiga, ketika mau berpisah antara si A dengan si B. Ketika kita mau berpisah berarti sampai jumpa, berarti kita pakai 再见. Ingat ini huruf Z, ya. 再见. No, no. 再见. 再见，再见，再见， Bagus. 再见。 Kalau misalnya ibu sampai jumpa, gimana kira-kira? Ibu, ibu guru, pak guru, ibu, bapak, sampai jumpa. Kira-kira gimana? Ada yang bisa? 老谢，谢谢。再见，
老师您再见。 Oke, berarti ada dua jawaban ya. Yang pertama, 老师老师，再再见，再见。见， Kemudian 老 yang 师 kedua 再 ada 见，老师老师您您见，再见。再见， Kira-kira yang mana yang akan kita pakai? Kita akan sering pakai yang pertama. 老师再见. Jadi 老师再见， nin ini udah presentasikan. merepresentasikan lausnya. Jadi nin yang ini boleh kita eliminasi. 老师再见. Itu udah 老 cukup. 师再 Sampai 见， jumpa Bu gitu. Sampai jumpa Pak. Jadi nggak kita bilang sampai jumpa Ibu 老 Anda. 师 Sampai 再 jumpa 见， Anda Bu gitu. Enggak. 老 Jadi 师 kita 再见， ya, ini kita eliminasikan saja. Oke? 老师再见. 老师再 Cara 见， balasnya berarti Sampai jumpa. betul. Kita balasnya juga sampai jumpa juga. Berarti kita balasnya juga cukup 再见 aja. Kalau misalnya 再见 orang bilang 你们再见. Kita cukup balas oke 再见 gitu. ，OK，再见， Sampai jumpa kalian. 你们再见. 再见，再见，再见， Bagus. sampai jumpa，再见。 Bagus. Nah, ini juga ada beberapa kosakata yang ditawarkan. Nanti boleh dipelajari sendiri karena berhubung waktu udah mau habis ya. Kira-kira masih ada pertanyaan? Oh, satu lagi, kalau dalam bahasa Mandarin, misalnya nama guru itu adalah Li. Misalnya Bapak Li atau Ibu Li, kita akan sebut namanya dulu. Namanya dulu, kemudian baru tambah Lao Shi. Kalau misalnya mau bilang Ibu Li, kita akan bilang Li Lao Shi. Li Lao Shi. Kalau misalnya Bapak Wang, misalnya beliau adalah laki-laki, kita akan bilang Wang Lao Shi, nama beliau adalah Wang. Oke, jadi bukan Lao Shi Wang, salah. Tapi Wang Lao Shi, itu artinya ibu atau Bapak Wang. Oke, jadi namanya dulu. Sama juga kayak tadi ya kan? Siti Hao. 老师， Hao Zong. Berarti nama dulu, baru beliau itu siapa gitu, apa posisinya. Ya kan? Baru mengikuti gelarnya. Jadi nama dulu baru gelar. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? 你好，老师，你好。 Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti hari ini cukup diingat saja yang masalah pengucapan ZH, CH, SH, R dengan Z, C, S. Oke, pertemuan besok kita akan pelajari masalah angka. Jadi antara angka 1 sampai 10. Itu untuk besok. Oke, karena juga pengucapan dari 1 sampai 10 ini ada penyebutan nanti SH. Makanya harus kita pelajari SH dulu hari ini. Harus kita bisain lah pokoknya kayak mana caranya. Oke? Kira-kira masih ada pertanyaan untuk hari ini? Oh, Miao. Nah, kalau misalnya ada itu yo. Kalau misalnya Yo. nggak ada, masih ingat itu nada ke apa? O. Apa? O. Miao. 没有， Miao. 没有，没有，没有，嗯，没有，没有， bagus，没没有，有，没有， bagus，没有， bagus. 没有， Oke, kalau misalnya nggak ada rukuo, masih ingat rukuo itu nada keberapa? Rukuo, 如果 rukuo, 如果 apa? O, nada keberapa kira-kira? 2, Rukuo, 3. 2, 3, betul. Rukuo itu artinya kalau. 如果 没 dua 有 tiga mantap dari Pak Coba didengar dulu. 没有，没有有itu nada keberapa? 没有 Nada berapa aja? 没有， 1, 3. 没有， 14 Kak. 没 what 没 2, 3. 没有，没有itu Dua, nada tiga. kedua 24. ketiga apa o apa o 如果没有 24 ya. 如果没有 2, 3 如果没有kalau misalnya nggak ada berarti hari ini
就到这儿. Hari ini sampai di sini aja. 谢谢大家，谢谢各位。谢谢谢老谢大家，师。不客气。 Oke. 谢谢大，不客气。不客气谢 juga 谢 boleh. 大家，不客气。不客气。不客气. Oke, berarti kalau misalnya nggak ada, berarti hari ini sampai di sini aja. Waktunya udah habis. 时间到了。谢谢大家，拜拜。谢谢。拜拜拜。老师，谢谢。再见。再见，再见，再见。再见。再见. Oke, 再见. 再见。 Oke, sudah boleh di lift ya. Terima kasih.